Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di pertemuan ke-14, yaitu tentang pokok bahasan kita tentang demokrasi, ya. Hakikat instrumentasi praktis demokrasi Indonesia berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Bentar lagi ini tepat tahun, ya, tahun politik, tahun pesta demokrasi, tahun 2024 kita ada pemilihan bagian dari sejarah demokrasi di Indonesia. Demokrasi itu sesuai dengan landasan falsafah negara kita, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Bagaimana pandangan Pancasila dan Undang-Undang Dasar terhadap demokrasi itu sudah diamanatkan, ya, sudah diatur di dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Diharapkan setelah mendapat perkuliahan ini, mahasiswa memiliki kemampuan, ya, mampu menelusuri konsep dan urgensi demokrasi yang bersumber dari Pancasila, memahami menggali sumber historis, ya, sosiologis, politik demokrasi yang bersumber dari Pancasila, membangun argumen tentang dinamika dan tantangan demokrasi yang bersumber dari Pancasila, dan mampu mendeskripsikan esensi urgensi demokrasi Pancasila. Nah, jadi intinya harapannya bahwa mahasiswa bisa mengerti, paham, ya, bahkan bisa mempraktikkan bagaimana demokrasi sesuai dengan landasan hukum negara kita, yaitu Pancasila. Ya. Itu harapannya. Arti, makna, manfaat demokrasi. Arti demokrasi adalah demokrasi merujuk pada konsep kehidupan negara atau masyarakat. Jadi kehidupan sebuah negara dan masyarakat di mana warga negara dewasa turut berpartisipasi dalam pemerintahan melalui wakilnya yang dipilih melalui pemilu. Pemerintah negara demokrasi juga mendorong dan menjamin kemerdekaan berbicara, beragama, berpendapat, berserikat setiap warga negara, menegakkan rule of law. Rule of law itu aturan hukum, ya, menegakkan aturan hukum, mayoritas menghormati minoritas, dan warganya memberikan peluang yang sama untuk mendapatkan kehidupan yang layak. Makna demokrasi, pemerintah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Ini salah satu pendapat dari siapa, ya, mantan presiden Amerika Serikat, mengatakan bahwa demokrasi itu adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Artinya apa? Bahwa pemerintah itu tidak lain dan tidak bukan, dia adalah bagian dari penduduk masyarakat. Kebetulan dia terpilih menjadi presiden atau terpilih menjadi gubernur, menjadi bupati, ya, yang dipilih oleh rakyat, yang memilihnya juga rakyat. Dia dari rakyat, dipilih oleh rakyat, dan terpilih ketika proses pemilu, dia mencalonkan diri, lalu terpilih, dia dari rakyat, ya, dipilih oleh rakyat, dan ketika dia terpilih, maka dia bekerja untuk rakyat. Ya. Di sini saya mencoba menjabarkan, ya, proses sebuah pemilu, terpilihnya seorang rakyat menjadi pejabat.
Di Indonesia dikenal sebutan bahwa sistem pemerintahan kita itu menganut sistem trias politika. Trias politika. Bahwa negara kita itu diatur oleh 3 sistem. Eksekutif ya, itu pemerintah. Legislatif itu anggota dewan, dan yudikatif, aturan mainnya penegakan rule of law ya, berdasarkan hukum. Nah, negara kita ini diatur oleh 3 sistem ini, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Teorinya seperti itu. Nah, dari mana asal pemerintah? Yang dikatakan pemerintah, inti dari pemerintah itu adalah eksekutif. Siapa sih eksekutif? Itu adalah orang yang dipilih oleh rakyat. Dia jadi presiden, dia jadi gubernur, dia menjadi bupati, wali kota, atau dia menjadi kepala desa. Di mana proses pemilihannya adalah melalui dipilih oleh rakyat dengan sistem suara terbanyak, baik pemilu atau pilkades. Nah, dan seseorang yang bisa duduk menjadi anggota legislatif, apakah dia sebagai MPR atau dia sebagai DPR ya, Dewan Perwakilan Rakyat, atau sebagai DPD, Dewan Perwakilan Daerah, prosesnya juga melalui sebuah pemilu. Suara terbanyak, dia duduk. Suara terbanyak, dia duduk. Nah, apa yang dalam sistem peraturan yang benar ya, seseorang terpilih oleh rakyat, dia mampu mengumpulkan suara terbanyak dan dia menduduki suatu kursi jabatan, itu berdasarkan pilihan rakyat. Dasar pilihan rakyat dalam sebuah demokrasi yang sehat adalah karena dia yang terpilih itu adalah visi misinya, jualan dia pada saat kampanye. Kampanye itu bentuk dia memasarkan ide dan gagasannya. Seandainya saya terpilih, saya akan bangun ini, saya akan ini, akan ini. Nah, itu termasuk dalam visi misinya. Lalu pemilih sebagai masyarakat menilai, oh ternyata si calon ini cocok dengan visi saya, atau calon lain cocok dengan visi saya. Maka dalam proses demokrasi pemilu itu, bahwa terpilihnya seseorang itu atas kesesuaian antara visi dan misi calon terhadap pemilih. Karena pemilih itu setuju dengan visi misi si calon, maka dia memilih. Jadi dasar terpilihnya seseorang itu adalah visi misinya laku di masyarakat. Itu yang pertama. Lalu banyak yang mencalon. Contoh sekarang presiden. Kita tahun pemilu. Ada 3 calon presiden. Urut 1 Anies dan Muhaimin atau Amin. Urut 2 Prabowo dan Gibran. Urut 3 Ganjar ya, dan Mahfud MD. Nah, bagaimana mereka mendapatkan suara adalah dengan cara menyampaikan visi misinya, menyampaikan gagasan-gagasannya. Lalu masyarakat membandingkan ketiga calon tersebut, gagasan mana yang sesuai dengan keinginan pemilih. Lalu terpilihlah satu orang, misalkan terpilih satu orang, tentu yang jadi presiden itu kan satu. Maka dari 3 pasangan calon, pasti hanya satu calon saja nanti yang terpilih. Nah, terpilihnya seseorang itu dianggap karena visi misinya disukai oleh mayoritas masyarakat sebagai pemilih. Maka ketika dia jadi terpilih, maka wajib hukumnya dia melaksanakan atas apa yang telah dia janjikan, atas apa yang dia jual kepada masyarakat pada masa kampanye. Itu wajib dia laksanakan. Justru kalau dia melaksanakan yang bukan atas janjinya, bukan berdasar dia terpilih lalu dia menjalankan tugasnya, di mana tugasnya itu tidak sesuai dengan janji pada saat dia kampanye, maka itu namanya
inakuntabel, ya, one prestasi, sebuah pelanggaran. Karena dasar terpilihnya dia tadi adalah kecocokan dengan pemilih masyarakat yang mayoritas. Itu dasarnya. Maka dia wajib menjalankan apa yang telah dia janjikan. Karena dalam Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Jadi terpilihnya seseorang itu atas kehendak Tuhan sudah. Karena mayoritas suara rakyat suara Tuhan. Mayoritas menginginkan apa yang menjadi visi misinya itu yang dilaksanakan. Maka dia wajib melaksanakan visi misinya tadi. Itu yang seperti itu ya. Proses terjadinya apa namanya sesuatu yang bagaimana proses terjadinya seorang presiden, terpilihnya seseorang menduduki kursi kekuasaan ya. Demikian seperti itu. Dia dipilih oleh rakyat dan untuk rakyat. Kenapa untuk rakyat? Dia melaksanakan janji kampanyenya tadi. Next. Manfaat demokrasi, adanya kesetaraan sebagai warga negara. Jadi kesetaraan sebagai warga negara ini yang kadang apa ya, bisa setuju bisa tidak ya, kesetaraan sebagai warga negara. Kenapa bisa setuju dan tidak? Karena sistem demokrasi itu sistemnya adalah suara terbanyak. Ya, sistemnya suara terbanyak. Dihitung berdasarkan jumlah suara. Tidak ditentukan berdasarkan kualitas suara. Suara seorang buta huruf yang tidak pernah sekolah itu sama dengan suara orang yang seorang doktor atau profesor. Ketika dalam pemilu sama. Satu suara seorang pemilu dengan satu suara dengan orang yang nggak bisa baca tulis itu sama dihitung satu. Makanya dalam sebuah demokrasi itu bisa terjadi karena dianggap setara, adanya kesetaraan, dua suara orang buta huruf tapi dua suara, dan satu suara seorang profesor ya dimenangkan dua suara orang buta huruf. Itulah demokrasi. Kesetaraan sebagai warga negara. Semuanya dianggap setara. Itu kalau dalam pemilu. Ya. Dalam kehidupan masyarakat, ini bagus kalau kita dalam kehidupan sehari, dalam kehidupan sosial, artinya tidak ada orang yang, ini positifnya, tidak ada orang yang dianggap selama dia itu manusia, di depan hukum haknya sama, setara. Ya, depan ekonomi haknya, hak dan kewajibannya sama, terutama di depan hukum, karena sistem demokrasi equality before law, kedudukan sama di depan hukum itu dijunjung tinggi. Yang kedua, manfaat demokrasi adalah memenuhi kebutuhan umum. Kenapa di sini dikatakan dalam demokrasi bisa memenuhi kebutuhan umum? Karena kan demokrasi ini suara terbanyak, kepentingan orang banyak. Ya, kepentingan orang banyak diyakini bisa tertampung dalam sistem demokrasi. Yang ketiga adalah pluralisme dan kompromi. Nah, kita menyadari bahwa pluralisme, apalagi Indonesia bersuku-suku, berbangsa-bangsa, agamanya juga banyak, tentu banyak perbedaan. Ya, banyak perbedaan. Jangankan beda suku, kadang dalam pemilu, ya, dalam pemilu saja, suami istri dalam keluarga itu bisa beda pilihan.
Plural itu artinya majemuk ya. Plural itu artinya majemuk. Tapi perbedaan itu bisa kita kompromi kan. Artinya perbedaan itu misal bisa kita cari jalan baiknya, jalan positifnya. Misal di Indonesia menganut asas musyawarah mufakat ya. Mufakat ini bagian dari kompromi ya. Kita boleh beda, kita boleh beda agama, kita boleh beda pilihan dalam politik, tetapi memajukan Indonesia menjadi negara yang maju, membangun Indonesia dengan ketenangan dan kedamaian, itu kompromi kita ya. Menjaga persatuan, berbeda-beda tetap satu jua, Bhinneka Tunggal Ika, itu kompromi, bentuk dari kompromi. Perbedaan itu sebuah keniscayaan, kemejemukan itu sebuah keniscayaan, ya, sebuah kepastian, dan itu tidak bisa kita kita ingkari. Tetapi atas perbedaan-perbedaan tersebut kita bisa bersatu, ya. Tidak perlu perbedaan mencerai-beraikan kita. Itu bentuk dari kompromi. Apa yang bisa kita kerjasamakan? Ya, hal-hal apa yang bisa positif yang kita kerjasamakan? Menghormati perbedaan pikiran, ya, menghormati perbedaan suku, ras, golongan, itu kewajiban kita. Kompromi kita adalah menghormati. Manfaat demokrasi selanjutnya adalah menjamin hak-hak dasar, ya, hak-hak dasar atau menjamin hak-hak asasi manusia, hak hidup, hak berbicara, hak menyampaikan pendapat, hak berorganisasi, berserikat, ya, hak mendapatkan pendidikan. Nah, ini hak-hak dasar. Ini dijamin dalam sistem demokrasi. Negara harus berani menjamin itu. Ya. Menyampaikan pendapat tanpa ancaman. Dalam pandangan Pancasila, setiap orang berhak menyampaikan pendapat, bahkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 menyatakan kebebasan berserikat, berkumpul, menyampaikan pendapat itu dijamin oleh undang-undang. Tetapi kita bukan negara liberal ya. Kalau mengkritik dengan fitnah itu namanya bukan mengkritik ya, itu fitnah atau hoak. Ya itu jelas nggak boleh. Maka kita menyampaikan pendapat dengan cerdas, punya data, ya, fakta, sehingga tidak ada peluang hukum orang yang kita kritik itu mempenjarakan kita. Nah, itu kita cerdas kalau seperti itu. Kalau asbun atau asal bunyi saja tanpa fakta dan data, kita mudah ditangkap orang. Ya. Tetapi semestinya kalau kita lihat perkembangan politik sekarang, kita sudah bersepakat bahwa Indonesia itu sistem pemerintahannya sistem demokrasi. Mestinya sekeras apapun yang disampaikan orang, kritik orang, karena kritik itu juga bersumber dari pikirannya, maka bantahan yang harus kita sampaikan jangan menggunakan aparat hukum. Kita bantah juga dengan pikiran. Jadi pikiran melawan pikiran. Biar masyarakat yang menilai. Mestinya seperti itu, bukan ketika kalah lalu ditangkap dengan tuduhan hoak dan lain sebagainya. Sekarang kan demikian. Sering kita lihat berita-berita di TV ya. Ini beberapa hari ini aja banyak yang dilaporkan dalam tim-tim sukses pemilihan presiden ya. Hasto siapa itu satunya itu juga dilaporkan karena mengkritik, menuduh ya. Mestinya dalam demokrasi pikiran lawan pikiran. Apalagi pemerintah yang kita tahu mereka orang pintar. Jangan gunakan aparat untuk menghadapi pikiran. Akhirnya apa? Kita mundur negara kita. Kalau pikiran kita gunakan aparat untuk melawannya, jadi negara kita udah kembali lagi ke zaman kolonial Belanda dulu. Ya, akhirnya negara kita nggak maju-maju. Padahal dalam demokrasi kritikan-kritikan itu adalah vitamin pembangunan.
Kritikan itu vitamin pembangunan agar negara lebih baik lagi. Bahkan dengan kritikan-kritikan itu mempermudah kita memperkecil peluang kesalahan-kesalahan dalam membangun negara ini untuk menjadi lebih maju. Nah, demokrasi itu menjamin hak-hak dasar. Tadi salah satunya menyampaikan pendapat, ya. Yang ketiga adalah manfaat demokrasi pembaharuan kehidupan sosial. Ini kurang lebih sama dengan memenuhi kebutuhan umum. Pembaharuan kehidupan sosial, perubahan yang lebih baik, perubahan yang lebih baik. Kenapa bisa dikatakan demikian? Karena negara demokrasi, ya, negara demokrasi ini seperti ini logika saya bahwa pemerintah itu adalah tangan kanan, ya, satu tangan, dan masyarakat itu adalah satu tangannya lagi, anggap saja tangan kiri. Kedua tangan ini nggak bakal mengeluarkan bunyi kalau tidak ketemu atau tidak tepuk tangan, ya. Agar negara ini selalu sukses dan kita bertepuk tangan dengan bahagia, dengan senang. Karena biasanya tepuk tangan itu adalah prestasi, maka kerjasama antara pemerintah sebagai pemegang kekuasaan, pengendali pembangunan, itu bekerja sama dengan masyarakat. Ya, artinya ada kerjasama yang baik, apalagi pemerintah itu diangkat salah satu tujuannya adalah membangun masyarakat. Nah, untuk tahu apa yang dibangun supaya tepat guna, tepat sasaran pembangunan itu tentu harus terjun ke masyarakat. Jadi ada kerjasama yang baik antara masyarakat dan pemerintah. Jangan sampai bangunan-bangunan tapi hanya kebutuhan orang asing berdasarkan pendapat penelitian yang belum kepentingan proyek saja. Banyak di negara kita pembangunan itu terbengkalai karena tidak sesuai dengan keinginan masyarakat. Ya, banyak pembangunan yang terbengkalai karena tidak sesuai dengan keinginan masyarakat. Pemerintahnya so tahu. Ini salah kajian ya, salah penelitian, salah perencanaan. Akhirnya tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat. Jadi mubajir ya. Jadi mubajir. Ini kan masih perdebatan IKN. Apakah sesuai atau tidak gitu kan. Dananya dari ngutang lagi. Setiap tahun 500 triliun bunganya saja yang harus dibayar dari utang kita kurang lebih 7.000 triliun. Setiap tahun kita cuma bayar bunga 500 triliun. Banyak pembangunan juga yang tidak tepat sasaran. Ya. Berapa bendara pelabuhan yang tidak jalan. Dananya triliunan. Padahal dalam demokrasi, karena rakyat tadi didengarkan, dibolehkan untuk mengkritik, memberikan masukan, menyampaikan pikirannya, akhirnya ada kolaborasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat sebagai menerima pembangunan sehingga memperkecil kesia-siaan atau kemubajiran itu. Harusnya demikian. Bukan hanya melayani kepentingan investor, kepentingan pemborong, yang penting dana cair, PI-nya dapat, bagi masyarakat tidak bermanfaat. Akhirnya mubajir. Ini manfaat demokrasi tadi. Bisa pembaharuan kehidupan sosial dengan syarat menjamin hak-hak dasar. Salah satunya menyampaikan pendapat itu didengarkan oleh pemerintah. Nilai-nilai demokrasi, yang pertama, demokrasi membutuhkan kesadaran akan pluralisme. Demokrasi akan berjalan dengan baik apabila masyarakatnya sadar akan kemejemukan, sadar akan perbedaan-perbedaan. Jangan maksa, ya. Jangan maksa. Artinya kalau dia tidak memilih, tidak sesuai dengan pilihan saya, nanti kalau mati nggak saya sholati. Nah itu salah sudah. Ya. Menganggap orang yang di luar pilihannya itu musuh. Maka
agar itu tidak terjadi, perlu kesadaran dari setiap warga negara bahwa kita hidup ini penuh perbedaan-perbedaan, suku, ras, budaya, ya, pikiran, agama, bahkan orang gembar pun pasti memiliki perbedaan juga. Nah, ini yang harus disadari, saling menghormati atas perbedaan itu. Demokrasi membutuhkan sikap yang jujur dan pikiran yang sehat. Nah, ini yang juga sangat penting agar sebuah demokrasi itu berjalan baik, bahwa demokrasi itu adalah membutuhkan sikap yang jujur dan pikiran yang sehat. Kalau proses pemilu ini nanti berjalan dengan jujur, pemilihan dewan, pemilihan legislatif, DPD, DPR tingkat kabupaten, kota, ya, provinsi, sampai DPR RI itu dengan jujur, maka memberi kesempatan kepada orang-orang yang berkualitas untuk mendapatkan berkualitas untuk mewakili rakyat, menjadi wakil rakyat, menjadi anggota dewan. Tapi kalau dalam proses pemilu itu nanti dengan sikap yang tidak jujur dan pikiran yang tidak sehat, maka lama-kelamaan yang terjadi adalah duduknya para penyamun-penyamun politik, ya. Orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Sungguh ironi sebenarnya kalau dalam proses pemilu yang jadi itu adalah orang-orang yang transaksional, jadi menjadi anggota legislatif karena jual beli suara. Itu ironi. Kenapa saya katakan ironi? Mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim. Agama kita mengajarkan tentang kejujuran. Bahkan salah satu dosa besar dari tiga dosa besar, ya, salah satu adalah kesaksian palsu. Kalau mau tahu, dosa besar yang pertama itu adalah syirik, yang kedua itu adalah durhaka kepada orang tua, dan yang ketiga itu adalah kesaksian palsu. Ketika kita memilih seseorang bukan karena visi misinya, bukan karena kejujuran kita, masalah salah pilihan itu nggak masalah. Kalah dalam memilih nggak masalah. Tapi karena kita memilih karena duit, itu termasuk hukumnya kesaksian palsu. Dan itu termasuk dosa besar. Bayangkan saja kalau yang kita pilih karena duit, lalu dia duduk menjabat di kekuasaan, duduk di kekuasaan dan dalam pekerjaannya nanti dia korupsi, ya, maka kita sebagai pemilih itu menanggung dosa jariahnya. Tetapi kalau kita memilih bukan karena duitnya, lalu dia duduk memegang kekuasaan dan dia korupsi, kita nggak tanggung dosa jariahnya. Kenapa? Karena niat awal kita adalah memilih prasangka kita dia orang jujur. Tapi kalau orang sudah nyata-nyata dari awal sudah nggak jujur, itu udah pasti kita sudah tahu dia nggak jujur. Bentuk tidak jujurnya adalah menyogok pemilih untuk memilihnya. Nah, di sini proses demokrasi bila terjadi demikian, itu tidak baik bagi perkembangan sebuah negara. Kita ini menganut demokrasi Pancasila. Dasar-dasar demokrasi kita berdasarkan Pancasila, yang sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Di situ kita menjalankan kehidupan kita sesuai dengan nilai-nilai agama yang kita anut. Dan agama di Indonesia mengajarkan tentang kejujuran, apalagi memilih pemimpin. Bahkan hadis Nabi mengatakan bahwa jika seandainya tertinggal satu doa dan doa itu terkabul di dunia,
maka doa itu adalah untuk keselamatan pemimpin. Ini artinya apa? Bahwa dalam Islam, bahwa memandang pemimpin itu adalah sesuatu yang sangat penting. Bahkan ketika Rasulullah meninggal dunia, jenazah Rasulullah tidak langsung dikubur ketika meninggal. Sepakatan para sahabat, jenazah Rasulullah boleh dikubur kalau sudah ada pengganti beliau, yaitu pemimpin untuk memimpin Islam setelah beliau. Ini artinya pemimpin itu sangat penting. Bahkan hadis lain mengatakan bila kalian berdua apalagi bertiga, maka angkat satu pemimpin. Nah, Pancasila kita, ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu juga mengajarkan tentang keberadaban kita, sikap adil kita. Kalau memang orangnya jujur, orangnya cerdas, maka kita pilih, itu kita adil. Tapi kalau orangnya memang tidak baik, ya, tidak baik apa? Pekerjaannya tidak baik, dia bandar narkoba misalkan. Mencalon karena banyak duitnya, dia terpilih, dia koruptor, dia mencalon terpilih. Itu kan sudah tidak beradab kita sebagai pemilih. Sudah tidak jujur kita pilih karena duitnya banyak. Jadi jangan berharap demokrasi di Indonesia bisa baik, lahir pemimpin-pemimpin baik, pemimpin-pemimpin bertanggung jawab, kalau masyarakat kita sebagai pemilih itu tidak sehat berpikirnya dan tidak jujur. Maka Nabi juga pernah mengatakan bahwa pemimpin itu lahir dari umatnya. Bila umatnya baik, maka pemimpinnya baik. Bila umatnya buruk, pemimpinnya juga buruk. Jadi rakyat juga harus berpikir sehat dan memang kuncinya di rakyat sebenarnya. Karena pemimpin itu dalam demokrasi cerminan rakyatnya. Pimpinan itu cerminan rakyatnya. Bila nanti pemimpinnya bagus, berarti rakyatnya bagus. Demokrasi membutuhkan kerjasama antar warga, masyarakat, dan sikap serta etikat baik. Ya, dalam demokrasi untuk menumbuh kembangkannya menjadi demokrasi yang baik itu membutuhkan kerjasama antar masyarakat. Tidak saling serang menyerang, saling sindir menyindir, ya, tidak perlu. Ada niatan baik, biar kita beda pilihan, tapi menjaga keutuhan warga negara, keutuhan masyarakat, keamanan lingkungan, itu lebih penting daripada proses pemilu itu sendiri. Demokrasi membutuhkan sikap kedewasaan. Nah ini, sikap dewasa, berpikir tidak kekanak-kanakan. Sikap menyikapi perbedaan itu adalah hal yang biasa. Kekalahan itu dalam pemilu juga hal yang biasa. Bukan sesuatu seakan-akan dunia mau kiamat, bukan. Demokrasi membutuhkan sikap kedewasaan. Apa sih lawan kata dewasa? Lawan kata dewasa itu adalah kekanak-kanakan. Apa tuh sifat kekanak-kanakan? Orang kekanakan itu perajuan, salah dikit nangis, salah sedikit marah, ngambek, itu kekanakan. Apalagi sifat kekanakan, jujur, mau menang sendiri, keras hati, itu kekanakan. Ya, sering curhat yang nggak perlu, ya, itu masih kekanak-kanakan. Kalau orang dewasa, dia bisa menyikapi perbedaan, berpikirnya bijaksana, itu. Jadi demokrasi, syarat demokrasi bisa tumbuh adalah membutuhkan sikap yang dewasa. Demokrasi membutuhkan pertimbangan moral. Nah ini, pertimbangan moral sesuai dengan Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab. Manusia yang adil dan beradab itu adalah manusia yang bermoral. Anda memilih seseorang karena duitnya berarti Anda tidak bermoral. Ya. Berarti Anda tidak bermoral. Tapi sah nggak suara orang yang tidak jujur, suara orang yang tidak bermoral? Sah. Karena tadi dikatakan demokrasi menganggap semua setara.
suara profesor dan suara orang yang buta huruf itu sama, dihitung sama. Karena kita demokrasi itu tidak berdasarkan kualitas suara, tapi jumlah suara. Maka di sini pilihannya adalah tantangannya bagaimana suara demokrasi itu berkualitas dalam pemilu misalkan. Kalau suara terbanyak sesungguhnya ya, suara terbanyak voting, perhitungan suara terbanyak itu adalah sesuatu yang menyakitkan dalam sebuah demokrasi. Sesuatu yang menyakitkan dalam sebuah demokrasi. Kenapa saya katakan demikian? Yang baik itu tentu ada yang tersakiti ketika yang kalah. Ya. Ada pembanding jadinya, ada yang menang, ada yang kalah. Yang bagus itu adalah musyawarah mufakat. Itu yang bagus, musyawarah mufakat. Kecuali kalau sudah tidak bisa musyawarah mufakat, baru voting suara terbanyak. Tidak harus dikit-dikit suara terbanyak, dikit-dikit voting. Ya, kalau bisa mufakat. Tapi karena yang mau jadi presiden ada 3 pasangan, yang mau jadi anggota Dewan MPR, DPR itu kayak ribuan, mau tidak mau harus voting. Kalau musyawarah mufakat, semua merasa paling baik, susah juga. Ya. Prinsip dan parameter demokrasi. Ya. Yuk kita nilai bagaimana di Indonesia. Apakah demokrasi kita itu berjalan dengan baik? Alat ukurnya adalah pertama, saat kontrol atas keputusan pemerintah. Hari ini kalau kita lihat, kalian jawab saja, kalian analisa apakah demokrasi kita baik. Bagaimana kontrol atas keputusan pemerintah. Kebijakan-kebijakan pemerintah dalam menggunakan anggaran, dalam membangun bangsa Indonesia, baik itu presiden sebagai kepala negara, gubernur, kepala provinsi, bupati, kepala apa? Kepala kabupaten, wali kota, kepala kota, ya, atau kepala desa, pemimpin desa, ada nggak kontrol atas keputusan pemerintah? Kalau kontrol atas keputusan pemerintah atau pemerintah semau-maunya, nggak ada yang mengontrol, mengkritik atau apa debat tentang kebijakan pemerintah, berarti demokrasi dalam sebuah negara itu tidak baik. Kita lihat Indonesia. Zaman pemerintahan Jokowi periode kedua, kalau kita lihat, dalam pemerintahan itu sebagai pengontrol pemerintahan itu adalah anggota legislatif. Kalau kita bicara presiden, ada partai oposisi dan ada partai koalisi. Partai koalisi itu adalah anggota dewan, anggota DPR sebagai pendukung pemerintah. Sementara oposisi dia di luar pemerintah. Dialah nanti yang aktif mengkritik pemerintah, yang oposisi ini yang mengontrol pemerintah yang aktif ya. Karena tugas dia mengambil di luar pemerintah. Dari sekian partai, hanya 2 partai yang sebagai oposisi, yaitu Partai PKS dan Partai Demokrat. Terlalu banyak tadinya Gerindra ya, Partai Gerindra tadi di luar pemerintah. Setelah diberi kekuasaan, adiknya menjabat menteri, berapa anggota partainya menjadi anggota menteri, akhirnya dia diajak mau masuk ke pemerintah. Karena kalau koalisi dengan pemerintah itu nyaman, proyek, jabatan itu dapat. Tapi kalau oposisi itu nggak enak, nggak dapat di luar dari gaji. Termasuk juga anggota dewan di daerah, baik di provinsi, kabupaten ya. Apakah dewannya aktif enggak sebagai penyimbang pembangunan di daerah?
Biasanya kalau dinilai mengganggu, itu ditawari proyek. Nah, akhirnya tidak mengganggu lagi. Karena pemerintah ini kebanyakan pikirannya tidak sehat. Pengontrol itu dianggap pengganggu, pengkritik dianggap pengganggu. Maka di sini kita membutuhkan orang yang cerdas, pikiran yang cerdas, yang punya ide, punya gagas, punya otak ya, untuk menjadi pemimpin. Sehingga kritikan itu bisa didebat juga dengan pikiran yang sehat. Bukan diberi jabatan supaya dia diam tidak mengkritik. Nah, ini pengelolaan negara yang salah. Kontrol atas keputusan pemerintah ini yang bertanggung jawab pertama adalah anggota legislatif. DPR, ya, tingkat provinsi, DPR RI, DPR tingkat provinsi, kabupaten, di wilayah daerahnya masing-masing, kekuasaan masing-masing, dia tanggung jawab. Karena DPR itu digaji untuk mengontrol keputusan pemerintah. Nanti ada penjelasannya, pertemuan besok ya. Selanjutnya, pertemuan ke-15, tugas DPR itu apa aja? Saya jelaskan. Kalau sudah tidak ada kontrol atas keputusan pemerintah, akhirnya pemerintah semau-maunya. Perlu dipahami di sini pendapat siapa ya? Saya lupa nama Hobbes atau siapa mengatakan bahwa manusia itu bersifat koruptif ya. Manusia itu bersifat koruptif, itu yang perlu dipahami. Sifat dasar manusia itu adalah koruptif. Apa itu Pak koruptif? Bahwa manusia itu makin lama makin dibiarkan, dia makin menjadi. Itu sudah sifat manusia. Maka perlu dikontrol. Tadinya biasa korupsi sama miliar, kalau dibiarkan besok bertambah 2 miliar. Kalau tidak ditegur-tegur besok bertambah lagi menjadi 10 miliar. Itu sifat manusia bersifat koruptif. Ya. Kontrol atas keputusan pemerintah. Siapa lagi yang bisa mengontrol keputusan pemerintah? LSM, para cendikia ya, cendikia karena dia punya otak, punya pengetahuan sehingga dia bisa mengontrol. Kalau masyarakat bisa saja. Tadi LSM itu masyarakat. Kalau masyarakat banyak, saya sibuk. Masyarakat banyak sibuk juga dengan pekerjaan-pekerjaannya. Kan kita sudah gaji legislatif sebenarnya. Kita bayar pajak untuk gaji legislatif, salah satu tugasnya adalah mengontrol pemerintah. Kalau rakyat yang mengontrol pemerintah, kita sibuk semua. Ya. Yang kedua adalah prinsip demokrasi akan baik pemilihan yang teliti dan jujur. Nah, ini masyarakat sebagai pemilih ini harus teliti dan jujur. Siapa yang kita pilih? Lihat rekam jejaknya. Kalau dulu dia pernah menjadi pejabat, apa prestasinya? Nah, ini bentuk ketelitian kita. Karena kalau kita salah pilih, kita menyerahkan ke orang selama 5 tahun untuk memimpin kita. Maka jangan sampai salah pilih kita. 5 tahun ditentukan 5 menit di dalam bilik suara, 5 tahun kita akan merasakannya. Maka kita harus teliti. Telitinya adalah lihat rekam jejaknya. Dia siapa? Kemampuannya apa? Sekolahnya apa? Apakah dia ahlinya atau tidak ya? Apalagi dia pernah menjabat kayak gini ya, ada gubernur Anies pernah jadi gubernur. Lihat apa prestasinya selama gubernur. Siapa? Prabowo, lihat prestasinya selama dia menjabat Kopassus ya. Ganjar, lihat prestasinya selama menjabat Jawa Tengah. Kalau dia penjabat sebagai gubernur kepala daerah berprestasi, insya Allah ke depan ketika jadi presiden tidak jauh prestasinya dengan apa yang dia lakukan selama dia menjabat gubernur. Tapi kalau dia tidak memiliki prestasi, bagaimana dia menjadi presiden? Ya, jadi presiden itu bukan main-main. Memimpin 280 juta penduduk Indonesia dengan jumlah wilayah yang sangat luas dengan sumber daya alam yang banyak. Jangan-jangan nanti terpilih malah menjual sumber daya alam atau menambah utang.
Tidak main-main. Hari ini setiap bayi yang lahir, penduduk Indonesia dan bayi yang lahir itu menanggung hutang 50 juta. Banyak sekali hutang kita. Ya tidak main-main memilih presiden yang menentukan nasib anak cucu kita ke depan, pekerjaan kita ke depan, kesejahteraan kita ke depan. Maka kita betul-betul teliti, ya. Bukan memilih karena agamanya, karena sukunya, ya, tapi kemampuannya memimpin. Dan yang penting selanjutnya adalah memilih itu dengan jujur. Bukan karena hoak, bukan karena duit kita memilih. Itu yang harus dipahami. Bukan karena transaksional, ya, kasih duit kamu milih ini mau. Nggak boleh, harus jujur. Selanjutnya, hak memilih dan dipilih. Jadi dalam sebuah demokrasi, setiap warga negara yang sudah sampai umurnya, sampai syaratnya, berhak untuk memilih dan dipilih. Ya. Kalau umurnya sudah dianggap dewasa, berapa tahun? 17 tahun kalau nggak salah ya. Dia sudah berhak memilih, sudah memiliki KTP. Atau walaupun umurnya belum 17 tahun, tetapi dia sudah menikah, dia sudah dianggap dewasa, dia berhak untuk memilih dan dipilih. Ya. Setiap warga negara berhak untuk dipilih. Anak mau mencalon jadi dewan, bupati, gubernur atau presiden, silahkan. Tapi tentu ada syaratnya. Ada yang kurang baik terhadap demokrasi kita, kalau kritik saya ya terhadap kebijakan pemerintah, yaitu ambang batas calon presiden. Kalau untuk kepala daerah bagus, sudah bagus. Calon independen tanpa melalui partai bisa. Cuman kalau calon presiden itu ambang batasnya, saya setuju tentang ambang batas. Cuman 20% syarat calon presiden didukung oleh 20% suara anggota DPR, ini terlalu berat. Ya, ini itu sangat berat. Sehingga calon-calon presiden yang memiliki prestasi yang baik itu kesulitan, kecuali dia mampu melobi partai. Kecuali dia mampu melobi partai. Harusnya ambang batasnya dikecilkan. 5% saja misalkan. Nah, itu lebih baik. Ini kalau 20%, sekarang kan undang-undang tentang pemilihan umum calon presiden itu 20%. 20% dari jumlah anggota dewan, anggota DPR untuk calon presiden. Kalau kepala daerah, gubernur, bupati itu bisa calon independen. Dia harus mengumpulkan KTP masyarakat, didukung oleh masyarakat, dia bisa tanpa melalui partai. Jadi setiap orang berhak memilih dan dipilih, tapi sesuai dengan aturan undang-undang yang berlaku. Kalau kritik saya tadi tentang ambang batas threshold ya calon presiden terlalu tinggi sehingga berat ya untuk akhirnya negara kita ini, dampaknya kalau saya melihat negara kita dipimpin berlaku sistem kapitalisme ya. Negara dikuasai oleh orang oligarki ya, kalau bahasa sekarang disebut dengan oligarki. Dikuasai oleh sekelompok orang yang mempunyai duit, yang mempunyai kekuasaan. Dan kalau melobi membuat undang-undang ketenaga kerjaan misalkan, tinggal lobi ketua partai. Kalau ketua partainya setuju, anggota partai harus setuju. Akhirnya kalau ketua partainya disogok, maka anggota partai jadi goblok dan harus setuju dengan ketua partai. Apa yang didebat pada saat sidang Mahfud MD ya tentang korupsi 340 triliun itu, ketua Komisi 3 Bambang Pacul dari PDIP
itu juga menjelaskan bahwa kami ini tergantung ketua partai. Kalau kami dipecat dari partai, kami pulang bisa mencangkul pekerjaan kami. Maka kami kalau mau lobby, lobby ketua partai. Karena ambang batas terlalu besar tadi, akhirnya semuanya dikendalikan oleh ketua partai. Ini yang tidak baik buat Indonesia. Iya kalau ketua partainya mempunyai moral yang baik. Kalau ketua partainya bisa dilobi dengan duit oleh pengusaha-pengusaha, investor-investor, bisa terjadi kasus rempang terulang terus. Ya, kebebasan menyatakan pendapat tanpa ancaman. Nah, ini apakah Indonesia dalam menyampaikan pendapat aman-aman saja atau bisa dipenjara dengan tuduhan apa penyebaran hoak ya, pembuat keonaran, yaitu dikenakan dengan undang-undang ITE. Dan undang-undang ITE itu kan yang tadinya digunakan untuk pengguna media sosial ini bisa digunakan untuk orang yang berseberangan dengan pemerintah, yang dianggap pemerintah mengancam kekuasaannya bisa digunakan menggunakan undang-undang ITE. Karena di situ ada pasal pembuat keonaran. Yang bisa menilai yang membuat keonaran siapa? Selama ini prakteknya bahwa itu dikatakan membuat keonarannya adalah polisi, kehakiman. Polisi dan hakim itu kan alat penguasa. Jujur saya katakan bahwa proses demokrasi di Indonesia ini turun jatuh ya. Dibandingkan kita capek-capek masuk ke dunia sistem demokrasi yang baik setelah reformasi 298 era Gus Dur ya, memberikan kebebasan untuk menyampaikan pendapat, makanya Gus Dur dijuluki sebagai bapak demokrasi. Zaman SBY juga masih boleh, masih bagus. Nah, zaman sekarang orang sudah tidak berhati-hati untuk berbicara. Kwi Kianggi ya, salah satu menteri koordinator ekonomi, ada di media juga mengatakan saya sekarang hati-hati untuk berbicara. Kalau nggak mau cari masalah ya nggak berani bicara. Ada kalau kita lihat itu Rocky Gerung itu yang berani bicara. Tapi Rocky Gerung tuh belasan kali sudah untuk diperiksa. Ya. Kebebasan mengakses informasi. Ya. Kalau kebebasan mengakses informasi Indonesia zaman media sosial ini hampir mudah ya, tidak begitu sulit. Kebebasan berserikat terbuka. Nah, kebebasan berorganisasi. Boleh, berorganisasi itu harus terbuka. Orang boleh tahu organisasi apa. Kalau sembunyi-sembunyi itu mencurigakan ya. Tapi faktanya ada beberapa organisasi yang besar di Indonesia itu dibubarkan. Sebut saja HTI ya, Hizbut Tahrir Indonesia. Yang kedua FPI, POM Pembela Islam itu dibubarkan dengan alasan partai organisasi tersebut tidak sesuai dengan landasan Pancasila dan itu masih kontroversi sampai sekarang. Artinya sudah tidak begitu bebas orang membuat organisasi. Makanya harusnya kritikan pikiran, lawan dengan pikiran ya, bukan dengan kekuasaan. Itu dalam dunia demokrasi itu punya pikiran yang sehat ya. Parameter demokrasi. Pembentukan pemerintah melalui pemilu. Ya, ini. Nah, yang mengatakan dalam pemilu itu adalah suara rakyat itu suara Tuhan. Ya. Kita di Indonesia 5 tahun sekali itu ada pemilihan.
Jadi dalam undang-undang itu disebutkan bahwa pemimpin itu dipilih oleh rakyat. Syarat menjadi gubernur, syarat menjadi bupati, syarat menjadi presiden itu harus dipilih suara mayoritas dipilih oleh rakyat. Tidak boleh tidak dipilih oleh rakyat dalam sistem demokrasi. Karena suara rakyat suara Tuhan ya. Dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Tapi kejadian lagi akhir-akhir ini ya. Apa? PJ, pejabat bupati, pejabat gubernur. Hampir 90% PJ di Indonesia itu bupati di Indonesia itu adalah pejabat ditunjuk oleh pemerintah, ditunjuk oleh gubernur, di-SK-kan oleh kementerian. Lama jabatannya bertahun-tahun setelah pemilihan presiden baru ada pemilihan bupati. Berapa tahun? Gubernur juga, misalkan gubernur Jakarta setelah Anies turun 2004 pemilihan presiden, nggak tahu tahun berapa nanti pemilihan bupati gubernur, lama sekali, setahun lebih menjadi pejabat. Itu melanggar aturan sebenarnya. Kepala daerah yang sah itu adalah kepala daerah yang dipilih oleh rakyat, bukan ditunjuk oleh pejabat. Nah, undang-undang kita mengatakan bahwa gubernur itu dipilih oleh rakyat, bupati itu dipilih oleh rakyat, bukan ditunjuk pejabat. Boleh menjabat, tapi tidak lama. Tapi kalau sudah setengah tahun lebih, itu lama. Ya, kepala desa juga. Hampir seluruh Indonesia kepala desanya bukan dipilih oleh masyarakat desa, tapi juga pejabat. Ini melanggar ketentuan tentang demokrasi. Parah hari ini melanggar demokrasi. Ini dunia perkuliahan ya, akademisi. Itu bentuk kritik pikiran saya terhadap demokrasi yang sekarang. Miris. Sistem pertanggungjawaban pemerintah. Ya, sistem pertanggungjawaban pemerintah berjalan dengan baik. Pemerintah wajib, ada KPK yang memeriksa, ada BPK yang memeriksa. Pengaturan sistem dan distribusi kekuasaan negara. Bagaimana pengaturan dan sistem distribusi kekuasaan negara? Sebenarnya di Indonesia itu bagus dengan sudah adanya otonomi daerah, tentang pemilihan langsung, itu sudah bagus. Cuma bagaimana proses berjalannya sekarang? Sekarang mengalami kemunduran. Ya, mengalami kemunduran. Nah, salah satu kemundurannya adalah tadi PJ terlalu lama menjabat, tidak dibenarkan undang-undang. Terus pengawasan oleh rakyat. Rakyat cuma menggerutu sekarang, ngomong nggak berani. Ya, akademisi, kampus-kampus, dosen-dosen yang harusnya yang punya otak berpikir menyampaikan kritikan, hari ini juga banyak yang tidak berani. Ya, karena kampus-kampus itu diatur oleh Kementerian Pendidikan sedemikian rupa, oleh penguasa, akhirnya banyak yang tidak berani. Mestinya kampus itu tempat lahirnya para pemimpin-pemimpin. Di situ terjadi debat akal sehat. Emang orang kampanye di kampus nggak, bukan kampanye, debat akal sehat di kampus dianggap kampanye sekarang. Barusan terjadi hari apa itu? Minggu ini Anies mau kuliah di Yogyakarta di UGM ditolak oleh kampus. Ya, ditolak oleh kampus karena bentuk tekanan dari penguasa. Ini parameter demokrasi. Silahkan simpulkan kalian sebagai mahasiswa. Mestinya kampus itulah titik awal tonggak lahirnya pemimpin. Ide gagasan seorang calon itu diuji di kampus. Karena dianggap kampus itu wadahnya orang yang berpikir. Tapi sekarang kampus tidak berani. Bahkan banyak katanya dosen-dosen yang jadi buzzer ya. Jadi corong penguasa, dosen-dosen. Jadi pelindung penguasa, pembenaran-pembenaran yang salah. Ini kan miris. Miris dunia pendidikan kita. Kalau miris di pendidikan kita, saya kira sudah lama miris. Nah, itu yang saya sampaikan dalam pertemuan ke-14 ini.
Semoga bisa dipahami dengan baik ya, dipelajari, cari materi yang lain. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.